Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayat SPDI, peserta PPG dalam jabatan batch 3 UIN Madura tahun 2025. Dan dalam hal ini kami akan menjabarkan beberapa pembelajaran mandiri. Banyak yang saya sampaikan. Di antaranya yang pertama, pengalaman belajar pada topik 1-8 dalam modul pedagogik fikih. Selama mempelajari topik 1-8 dalam modul pedagogik fikih, saya memperoleh pengalaman belajar yang berharga. Dan kemudian dalam memahami berbagai pendekatan pembelajaran seperti PBL, JBL, DBL, dan TPACK dan deep learning yang menekankan pembelajaran aktif, kreatif, dan bermakna. Saya juga belajar pentingnya layanan bimbingan konseling pendidikan inklusif bagi ABK serta strategi mengajar yang sesuai dengan karakteristik generasi Z dan Alpha. Selain itu, topik tentang guru profesional di era digital dan mengingatkan saya untuk harus beradaptasi dan dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Pengalaman ini memperluas wawasan dan memberi motivasi untuk mengimplementasikan pembelajaran fikih yang lebih inovatif, relevan, dan kontekstual. Kemudian yang kedua, ada beberapa juga yang menjadi tantangan pada topik 1-8 dalam modul fikih pedagogik fikih ini. Yaitu tantangan dalam penerapan materi dari topik 1-8 cukup beragam, mulai dari aspek teknologi sosial hingga pedagogis. Guru dihadapkan pada distraksi digital dan banjir informasi yang seringkali tidak valid, sehingga peserta didik perlu dibekali literasi digital serta kemampuan berpikir kritis. Selain itu, pengaruh budaya populer, globalisasi, serta nilai sekuler seperti materialisme dan individualisme, dan menjadi tantangan besar dalam menjaga relevansi pembelajaran fikih agar tetap sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap teknologi dan kesenjangan digital juga menjadi hambatan penerapan model pengembangan berbasis teknologi TPACK seperti itu, PBL maupun pemanfaatan AL. Pemanfaatan ini tidak kalah penting. Beberapa kegeragaman siswa terhadap keberadaan anak kebutuhan khusus menurut guru untuk lebih kreatif, inklusif, dan adaptif dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah serta adil bagi semua peserta didik. Dengan demikian, guru dituntut tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis untuk menjawab kompleksitas tentang pendidikan abad 21. Sedangkan keberhasilan dalam belajar topik 1-8 dalam modul pedagogik fikih, yang di sini keberhasilan pembelajaran dalam modul ini tampak bagi berbagai aspek pada pendekatan PBL dan JBL, PJBL. Keberhasilan dicapai ketika siswa mampu memecahkan masalah-masalah nyata dan menghasilkan proyek yang bermanfaat dengan bimbingan guru sebagai fasilitator. Pada DBL, keberhasilan terlihat ketika strategi belajar yang diferensiasikan membuat setiap siswa dapat mencapai hasil seperti optimal sesuai dengan minat, kemampuan, dan gaya belajarnya. Adapun pada TPACK, keberhasilan ditandai dengan kemampuan guru memadukan konten, pedagogi, dan teknologi secara seimbang sehingga pembelajaran menjadi menarik dan efektif.
Penerapan deep cleaning berhasil jika siswa mengalami pembelajaran bermakna, penuh perhatian, dan menyenangkan yang meningkatkan motivasi serta keterampilan berpikir kritis. Dalam supervisi klinis berbagai bimbingan konseling, keberhasilan guru terlihat dari peningkatan kualitas pembelajaran dan motivasi siswa. Pada pendidikan inklusi, keberhasilan dicapai bila semua anak, termasuk ABK, mendapatkan kesempatan belajar setara dengan dukungan kolaboratif dari guru dan kedua orang tua. Pada karakteristik gen Z dan alpha, keberhasilan terwujud pada saat pembelajaran mampu menyesuaikan dengan gaya belajar mereka yang visual, interaktif, dan berbasis teknologi. Terakhir, keberhasilan guru di era digital dan AI ditentukan oleh kemampuan adaptif dalam memanfaatkan teknologi sesuai AI untuk menciptakan pembelajaran inovatif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Yang keempat, proses refleksi pembelajaran mandiri topik 1-8 pada modul pedagogik fikih. Refleksi pembelajaran mandiri dari topik 1-8 dalam modul pedagogik fikih memberikan pemahaman bahwa pembelajaran fikih perlu dirancang dengan pendekatan yang variatif seperti PBI, PBL, PJBL, DBL, TPACK, dan deep cleaning agar lebih kontekstual, inovatif, serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Saya menyadari pentingnya peran guru sebagai fasilitator yang mampu mengintegritasikan teori, pendidikan teknologi, dan nilai-nilai inklusif dalam pembelajaran. Selain itu, karakteristik generasi Z dan Alpha serta tantangan era digital menurut guru dan menjadi lebih kreatif, adaptif, dan profesional sehingga pembelajaran fikih dapat menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan yang nyata. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.